Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami bawa, hati sebagai hamba. Kami mau terus taat ya Tuhan. Kami mau terus diajar Tuhan melalui renungan hari ini. Ajar kami memahami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari 2026. Saya mau ajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema bersambung. Saya berharap saudara membaca beberapa firman Tuhan. Yang pertama dari Kisah Para Rasul 28 ayat 31. Lalu yang kedua silakan saudara membaca dari Mazmur pasal 2 dan Kejadian pasal 41 sampai 42, juga dari Roma pasal 14. Izinkan saya membacakan beberapa firman Tuhan. Yang pertama saya akan bacakan dari Mazmur 2 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah memperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saya akan lanjutkan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 31 yang berkata, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberikan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya akan lanjutkan, saya baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 2 ayat yang ke-6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Nah, renungan kita pada hari ini saudara, jika kita membaca beberapa kitab dalam Alkitab di atas, kita bisa melihat ada penutup yang jelas. Namun yang menarik bahwa Kisah Para Rasul justru berakhir tiba-tiba. Tidak ada kalimat penutup, tidak ada tamat, tidak ada kesimpulan menyeluruh. Alkitab seolah-olah meninggalkan kita dalam keadaan Paulus masih melayani, Injil masih diberitakan, dan banyak hal masih terjadi. Mengapa? Karena Kisah Para Rasul memang tidak pernah dimaksudkan untuk memiliki akhir. Kisah ini masih berlangsung, dan yang membuatnya terus berjalan adalah pekerjaan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti. Apa yang dimaksud dengan bersambung dalam konteks renungan ini? Maka hal yang pertama, Kisah Para Rasul tidak ditutup karena pekerjaan Roh Kudus tidak pernah berhenti. Tertera dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 31. Ini adalah ayat terakhir dalam kitab Para Rasul, tetapi bukan akhir dari ceritanya. Jika ini sebuah film, maka Kisah Para Rasul berakhir
dengan layar tetap menyala dan memberi pesan sebagai berikut, yaitu Roh Kudus masih bekerja dan gereja harus meneruskan kisah itu. Paulus mungkin selesai menulis, tetapi Roh Kudus belum selesai bekerja. Roh Kudus tidak pernah berhenti, bukan di penjara, bukan di tengah penganiayaan, bukan di zaman gereja mula-mula, dan bahkan bukan hari ini. Nah, hal kedua, pekerjaan Allah tetap berjalan di tengah pergolakan dunia. Saudara, silakan membaca dari Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 ini menggambarkan bangsa-bangsa bergolak. Pemimpin-pemimpin dunia mengamuk dan manusia memberontak kepada Tuhan. Tetapi apa yang menjadi respons Tuhan? Ayat 4 dari Mazmur 2 ini berkata, Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Mengapa Tuhan tertawa? Karena rencananya tidak bisa digagalkan. Dan pekerjaan Roh Kudus adalah bagian dari rencana besar itu. Dunia boleh berubah. Situasi boleh tidak menentu. Tetapi kerajaan Allah terus meluas. Injil tetap diberitakan. Roh Kudus tidak berhenti memimpin gereja dan tidak ada pergolakan yang cukup kuat untuk menghentikan pekerjaan Roh Kudus. Nah, hal ketiga, pekerjaan Allah berjalan lewat proses panjang dan tidak selalu terlihat. Saudara silakan membaca dalam Kejadian pasal 41 sampai 42. Dalam kitab Kejadian tersebut dapat kita baca bahwa Yusuf yang dibuang, dipenjara, dilupakan, tetapi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Allah bekerja bukan hanya pada momen-momen spektakuler, tetapi juga melalui waktu tunggu, melalui proses, melalui masa sulit, melalui cara yang tidak terlihat. Begitu juga pekerjaan Roh Kudus hari ini. Ada kalanya kita tidak melihat perubahan cepat, tetapi Roh Kudus sedang bekerja diam-diam. Ada masa kelaparan rohani, tetapi Roh Kudus menyediakan jalan keluarnya. Ada proses panjang yang Tuhan izinkan, tetapi hasilnya akan dipakai untuk menyelamatkan banyak orang. Karya Roh Kudus adalah kisah yang tidak terburu-buru, tetapi tujuannya pasti. Hal yang keempat, gereja dipanggil menjadi bagian dari kisah yang bersambung. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa Roh Kudus tetap menjadi motor penggerak kehidupan gereja, menghasilkan kebenaran dan hidup yang berkenan kepada Allah, menghasilkan damai sejahtera, sehingga hubungan yang dibangun dalam kasih dapat memberikan sukacita dan mendapatkan kekuatan untuk melayani di tengah dunia. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Kiranya kita hidup sadar bahwa setiap hari adalah halaman baru. Setiap pelayanan adalah lanjutan kisahnya. Dan setiap langkah kita dituntun oleh Roh Kudus yang tidak pernah berhenti bekerja. Demikian, saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang memberikan kami pencerahan baru bahwa kitab Kisah Para Rasul tidak pernah ditutup karena pekerjaan Roh Kudus akan terus mengalir sampai hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pemahaman itu. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya Engkau saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.